Assalamualaikum Ahmad. Halo. Udah kelihatan share screen-nya di kalian? Sudah. Oke, sip. Kita tunggu teman yang lain ya, Ahmad. Oke, Bu. Udah disiapin semuanya alat tulisnya untuk belajar? Udah belum? Untuk mencatat, untuk menulis? Oke, kita tunggu sampai jam 10.35 ya, kalau misal masih ada yang belum hadir, ya. Maksudnya kita lanjutkan saja. Biasanya berapa siswa yang masuk, Mario? Suara kakak terdengar jelas, Mario, Bisma, sama Ahmad. Jelas, Bu. Biasanya berapa orang yang masuk? Assalamualaikum Rizky. Biasanya berapa, Bisma, yang hadir? Hampir semua nggak? Assalamualaikum Muhammad Kaisan. Suara kakak terdengar jelas, Muhammad Kaisan. Waalaikumsalam, Kak. Kenapa? Kaisan di sekolah? Iya. Yang lain udah pada gabung belum? OTW. Oke. Ditunggu ya. Iya, Kak. Situ koneksinya bagus nggak, Kaisan? Insya Allah bagus, soalnya baru dikit yang join. Oke, sip. Oke, kita mungkin sambil buka aja ya, sambil nunggu teman yang lain ya. Karena takutnya soalnya tidak terbahas semua. Langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat, dan semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal
alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua bisa berkumpul dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Amin amin rabbal alamin. Semuanya sehat? Amin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, coba bersemangat semuanya ya. Udah disiapkan alat tulisnya semuanya untuk mencatat dan Insya Allah mengendaki sopo Allah. Oke, udah kelihatan di layar, di share screen kalian udah terlihat? Udah terlihat belum? Udah terlihat. Oke, kalau udah terlihat, kita langsung belajar aja. Satu. Kurang gede nggak di kalian? Ya. Oke, di sini ada permintaan efektif. Permintaan efektif itu yang seperti apa? Jadi kakak jelasin dulu ya. Jadi permintaan itu berdasarkan daya beli itu dibagi menjadi 3. Nah, ada namanya permintaan absolut, ada namanya permintaan potensial, dan ada namanya permintaan efektif. Nah, permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak ada daya beli dan tidak ada transaksi. Ya. Kemudian tidak ada daya beli dan tidak ada transaksi. Itu adalah permintaan absolut. Nah, jadi kayak misal Hegel, misal ke mall cuma lihat-lihat aja, nggak bawa uang, kemudian nggak beli juga, kayak gitu. Kemudian ada namanya permintaan potensial. Nah, kalau permintaan potensial, dia itu adanya daya beli, ya, dan tidak terjadi transaksi. Artinya apa? Ke mall bawa uang tetapi tidak membeli apapun, gitu. Nah, ini ada namanya permintaan efektif yang ditanyakan di sini. Artinya adanya daya beli dan adanya transaksi. Misal ke mall, ya, kemudian membawa uang dan membeli sesuatu. Itu namanya permintaan efektif. Nah, kalau kayak gitu coba dijawab Muhammad Kaisan. Nomor 1, jawabannya yang mana Muhammad Kaisan? Yang permintaan efektif yang mana? Muhammad Kaisan, suara kakak terdengar jelas? Aman nggak? Yang mana jawabannya? Ada transaksi insya Allah Permintaan dari pembeli atau konsumen yang benar-benar dapat dilaksanakan. Konsumen kan soalnya konsumen membeli. Iya, benar ya. Coba kita lihat yang B ya. Permintaan yang banyak sekali yang dipengaruhi oleh harga. Nah, ini belum tepat ya. Coba yang C. Permintaan barang dan jasa oleh konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu atau waktu tertentu. Ini adalah pengertian dari permintaan itu sendiri, ya. Kemudian yang D, permintaan dari pembeli atau konsumen yang tidak disertai, ya, dengan kemampuan membayar. Artinya dia adalah tidak disertai dengan adanya udah di admit ya. Artinya permintaan dari pembeli atau konsumen yang tidak disertai dengan kemampuan membayar. Artinya dia tidak terjadi transaksi. Ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Permintaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Nah, ini juga belum tepat. Paham nomor 1? Paham nggak? Yang D itu potensial atau absolut? Lebih ke potensial atau lebih ke absolut? Nomor yang D. Lebih ke potensial atau absolut? Permintaan dari pembeli atau konsumen yang tidak disertai dengan kemampuan membayar. Artinya tidak ada transaksi. Potensial, Kak. Potensial. Ini di sini ada keterangannya nggak? Dia punya uang atau nggak? Enggak. Nggak ada ya. Jadi ini bisa absolut, bisa potensial. Karena yang tidak terjadi transaksi itu ada absolut sama potensial. Tapi di sini dilihat lagi dia itu punya uang atau enggak. Atau dia punya uang tetapi tidak
tidak membeli. Nah, tapi kalau di sini tidak disertai dengan kemampuan membayar. Nah, otomatis berarti dia kemungkinannya tidak punya uang. Jadi ini lebih ke absolut ya. Tapi Paham? kan ada perminatannya, Kak. Permintaan dari pembeli. Iya. Ini kan juga permintaan berdasarkan daya beli. Nah, yang ditanyakan di sini ada daya belinya nggak? Kalau misal dia nggak bisa membayar. Ada nggak? Oh, oke. Kemampuan membayar. Dia tidak disertai dengan kemampuan membayar. Jadi otomatis 50% ya. Kalau misal dia nggak bisa bayar, berarti dia nggak punya daya beli. Jadi ini lebih ke absolut ya. Oke, Kak. Paham? Lanjut ya. Nomor 2. Nah, ini. Jika barang tersebut barang normal, yang berpengaruh positif adalah faktor, ini kan permintaan ya, berarti kakak jelasin dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jadi saat harga barang itu naik, jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Naik atau turun? Turun ya, karena permintaan ya. Jadi dia hubungannya negatif. Kemudian yang kedua ada harga barang lain. Harga barang lain itu ada dua. Ada harga barang substitusi dan ada harga barang komplementer. Harga barang substitusi itu dia yang menggantikan. Contoh dari harga barang substitusi apa, Hegel? Hegel, suara kakak terdengar. Hegel tahu nggak Hegel? Contoh barang dari substitusi. Hegel. Kalau nggak Revaldi coba. Contoh barang substitusi yang seperti apa Revaldi? Revaldi. Ngestak. Apa? Gambarnya Gambarnya apa? Kak, tolong scroll ke bawah dikit dong, Kak. Oh, dia nggak jalan. Iya, Kak. Di kami nggak jalan, Kak. Oh, nggak jalan. Udah jalan belum? Ini. Belum, kami masih muncul ini kotak-kotak nama gitu. Jadi share-nya ketutup. Oh, share screen-nya berarti telat ya? Bentar ya, kakak refresh dulu ya. Iya, Kak. Oh, alah. Udah belum? Belum, Kak, masih ngestak. Oh.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara kakak berarti dari tadi nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran, Iya, Kak. Kak. Ini baru Nggak masuk kedengeran lagi ya? suaranya. Oh, baru masuk lagi. Oke. Kakak udah kirim ya pembahasannya di WhatsApp ya? Coba dibuka aja ya. Takutnya kakak ini masih bermasalah share screen-nya. Oke? Udah ada belum? Udah ada di WhatsApp? Tapi yang di sekolah nggak bisa buka WhatsApp, Kak. Oh, yang di sekolah nggak bisa buka WhatsApp? Iya, yang Oh di rumah gitu. aja. Masya Allah. Bentar ya, kakak share screen nih. Udah kelihatan belum di layar? Belum. Belum. Baru. Udah kelihatan? Udah, Kak. Udah. Sudah. Udah ya. Nah, yang nomor 2 udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, jadi karena di sini yang ditanyakan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, maka kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, ya, ada harga barang itu sendiri. Nah, saat harga barang itu sendiri naik, maka jumlah permintaannya gimana? Naik atau turun? Naik atau turun? Turun ya. Turun. Nah, berarti dia hubungannya adalah negatif. Kemudian yang kedua, ada harga barang lain. Ya, harga barang lain ini ada dua. Ada harga barang substitusi sama ada harga barang komplementer. Kalau harga barang substitusi, dia berarti yang menggantikan. Contohnya misal beras sama kentang. Ya, jadi saat harga barang substitusinya itu naik, harga berasnya naik, maka permintaan akan kentang itu juga meningkat gitu, karena mencari yang lebih murah, sehingga dia hubungannya positif. Paham? Selanjutnya, komplementer. Nah, kalau komplementer itu dia hubungannya adalah saling melengkapi. Ya, contohnya itu misal kopi sama gula. Jadi sehingga saat harga kopi naik, maka otomatis permintaan akan gula itu dia turun. Karena apa? Karena buat apa beli kopi? Kalau buat apa beli gula? Kalau misal kopinya mahal, kayak gitu. Jadi dia hubungannya negatif. Kemudian selera. Saat seleranya meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu juga ikut meningkat. Jadi dia hubungannya positif. Kemudian yang keempat, pendapatan. Saat pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu juga akan semakin banyak. Kayak misal kalian nih, uang sakunya meningkat. Nah, otomatis maka jajannya biasanya akan lebih banyak. Kemudian yang kelima adalah ekspektasi harga di masa depan. Ya, artinya harapan harga di masa depan. Saat harapan harganya di masa depan itu akan meningkat atau akan mahal, maka permintaan akan sekarang itu dia lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena sekarang lebih murah. Kayak gitu. Nah, ini. Jadi kalau misal jika barang tersebut adalah barang normal, artinya kalau barang normal itu saat pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu meningkat. Karena nanti ada namanya barang inferior, ya. Saat pendapatannya meningkat, jumlah barang yang diminta itu turun. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang bekas. Oke, coba nomor 2 yang berpengaruh positif. Yang mana ini yang berpengaruh positif? Coba siapa yang mau jawab? Nomor 2. Coba Bisma nomor 2. Bisma nomor 2 yang mana, Bisma?
Nomor 2 yang mana, Bisma? Bentar Bu. Nomor 1-nya enggak? Yang berpengaruh positif ya. Harga barang yang bersangkutan. Dia pengaruhnya positif atau negatif? Dia pengaruhnya positif atau negatif? Bisma. Negatif ya. Lanjut, barang substitusi. Dia hubungannya positif atau negatif? Terhadap jumlah barang yang diminta. Positif atau negatif? Positif ya. Dia positif karena saat harga barang substitusinya meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin banyak. Ya. Selanjutnya harga barang komplementer, dia positif atau negatif? Dia negatif ya. Kemudian pendapatan konsumen sama selera dia positif. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Paham nomor 2? Paham nggak nomor 2? Paham nggak nomor 2? Paham semuanya? Insya Allah ya, lanjut ya. Nanti kakak coretnya nanti aja ya. Lanjut nomor 3 ya. Ini adalah disuruh menghitung atau disuruh mencari fungsi permintaan. Ya. Fungsi permintaan kalian masih ingat? Rumusnya adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Oke, kita langsung kerjakan saja. Diketahui harganya berapa ini? Harganya? Diketahui harganya adalah 15.000 ya. 15.000, kemudian ini ya, pada saat harga 15.000, permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah. Berarti jumlah barang yang dimintanya adalah 400 buah. Kemudian setiap kenaikan, ya, kenaikan 1.000, permintaannya turun 500. Berarti dia itu delta. Delta itu selisih ya. Selisih antara Q2 min Q1 ataupun P2 min P1. Nah, delta P-nya adalah 1.000, delta Q-nya adalah 500 atau min 500. Karena di sini turun. Gitu. Jadi dia negatif. Kemudian yang ditanya adalah fungsinya. Rumusnya Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Q min Q1. Q1-nya berapa? 4.000 ya, per delta Q. Nah, delta Q-nya kan udah langsung diketahui ya, yaitu min 500. Kemudian P min P1, P min 15.000 per delta P. Delta P-nya adalah 1.000. Tinggal kita langsung kalikan silang ya. 1.000 dikali Q min 4.000 sama dengan min 500 dikali P min 15.000. Tinggal kita kalikan silang. 1.000 kali Q adalah 1.000 Q, kemudian 1.000 dikali min 4.000 adalah min 4 juta. Kemudian min 500 dikali P, min 500 P ditambah min 500 dikali min 15.000. Berarti min kali min jadinya plus, yaitu plus 7.500.000. Nah, kita harus tinggalkan Q-nya sendiri. Ya, sehingga pindah ruas. 1.000 Q sama dengan min 500P plus 7.500.000 plus 4 juta. Karena kan minus, kemudian pindah ruas menjadi plus. Jadi, 1.000 Q sama dengan min 500P plus 11.500.000. Ya. Selanjutnya, Q sama dengan min 500P, ini jadi Q-nya ini 1.000-nya itu dilepaskan. Berarti kan ini 1.000 kali Q, sehingga kalau pindah ruas jadinya dibagi. Q sama dengan min 500P per 1.000 ditambah 11.500.000 dibagi 1.000 juga. Berarti hasilnya Q sama dengan min 0,5P plus 11.500. Karena 0,5P-nya tidak ada, berarti dia itu menjadi min setengah P. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang mana jawabannya?
Jawabannya yang mana? Muhammad. Muhammad siapa ya? Di sini banyak Muhammad. Jawabannya yang mana, Mario? A, Kak. Yang A. Paham? Paham nggak? Paham? Nomor 3. Paham nggak nomor 3? Paham, Kak, paham. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Selanjutnya adalah nomor 4. Udah kelihatan di layar? Udah kelihatan? Sudah, Kak, sudah. Oke. Jadi yang merupakan contoh dari derived demand. Derived demand itu adalah permintaan barang, ya, permintaan barang yang bergantung pada permintaan barang lain. Artinya permintaan turunan. Derived itu kan turunan ya. Jadi permintaan barang yang bergantung pada permintaan barang lain. Contohnya itu biasanya adalah barang-barang produksi. Contohnya seperti apa? Misal ya, permintaan listrik itu akan meningkat. Akibat dari apa? Akibat dari permintaan barang elektronik yang meningkat. Paham? Nah, coba di sini yang termasuk barang derived demand yang mana? Pakaian untuk dipakai. Ya nggak? Ya nggak? Pakaian untuk dipakai. Kira-kira yang mana nih? Ada yang bisa jawab? Coba. Ahmad Aji. Ahmad, yang mana Ahmad? Yang kira-kira termasuk derived demand. Yang mana Ahmad? Kopi pada saat harga teh naik. Ini apa? Kopi sama teh. Barang apa ini kalau kopi sama teh? Substitusi ya. Gitu. Benang untuk produksi tekstil, ya nggak? Kalau misalnya permintaan tekstil meningkat, permintaan benang meningkat nggak? Ya. Iya, Kak. Ya, berarti yang termasuk adalah yang C. Coba nih, sembako pada saat hari raya besar. Ini bukan ya. Payung pada saat hujan, dia masuknya adalah time utility atau kegunaan waktu. Gitu. Paham nomor 4? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Nomor 4. Paham nomor 4? Iya, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ya, kita nomor 5. Ya, di antara hal-hal berikut yang menyebabkan perubahan kuantitas penawaran, ya, tanpa menggeser. Berarti kita harus paham dulu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama itu ada namanya harga barang itu sendiri. Saat harga barang itu sendiri meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga meningkat. Ya, jadi ini meningkat dan meningkat, jadi dia hubungannya positif. Tapi dia itu bergerak, menggerakkan kurva, bukan menggeser. Kemudian ada biaya produksi. Nah, saat biaya produksi itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu turun. Contoh, misal 100.000 itu biasanya bisa memproduksi 10 botol. Karena satu botolnya itu biaya produksinya 10.000. Nah, sekarang coba kita bayangkan apabila biaya produksinya itu meningkat menjadi 20.000. Otomatis yang tadinya dapat 10 botol, karena biaya produksinya meningkat, berarti ini menjadi hanya 5 botol, karena harganya 20.000. Sehingga dia hubungannya negatif. Artinya saat harga produksinya meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu menurun. Gitu. Kalau teknologi itu positif, saat teknologinya meningkat, berarti jumlah barang yang ditawarkan itu juga ikut meningkat. Kemudian ekspektasi harga di masa depan. Saat ekspektasi harga di masa depan itu meningkat, ya, maka jumlah barang yang ditawarkan sekarang itu menurun karena disimpan untuk nanti aja, karena nanti harganya lebih mahal. Jadi dia hubungannya negatif. Kemudian jumlah produsen. Saat jumlah produsen itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga meningkat. Nah, yang menggerakkan kurva
penawaran itu hanya harga. Di permintaan juga yang bergerak itu hanya harga. Selain harga, dia itu bergeser. Biaya produksi, teknologi, ekspektasi, harga barang lain, itu dia menggeser kurva. Nah, berarti ini jawabannya yang mana? Kuantitas penawaran atau quantity supply ya, tanpa menggeser. Berarti nyari yang menggerakkan. Berarti yang mana? Jawabannya yang Kak. menggerakkan. Yang A. perubahan harga bahan baku produksi. Harga bahan baku produksi ini lebih ke biaya produksi atau lebih ke harga? Lebih ke mana? Bahan baku produksi. Ini lebih ke biaya produksi ya? Kak. Yang Jadi perubahan harga barang itu sendiri. Paham? Paham nggak? Nomor 5. Kalau ini kan teknologi. Kalau ini pajak dan subsidi. Paham nggak? Paham ya? Lanjut ya, kita nomor 6. Kalau yang ada yang belum paham, bilang aja ya, biar nanti kakak ulangin. Gitu. Udah turun? Udah turun belum? Share screen-nya. Udah Kak, udah. Udah. Lanjut ya. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka harga dengan kuantitasnya dia hubungannya apa? Positif atau negatif? Kalau penawaran. Positif atau negatif? Alfat. Kenapa Kak? Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu positif atau negatif? Saat harga barangnya naik, jumlah barang yang ditawarkan naik atau turun? Alfat. Kalau apa? Kalau harganya naik, jumlah barang yang ditawarkan itu naik atau turun? Turun. Naik. Naik. Naik, karena produsen itu dia memaksimumkan keuntungan. Jadi saat harganya lagi mahal, maka dia banyak ditawarkan. Tapi saat harganya turun, dia jumlah barang yang ditawarkan itu ikut turun. Jadi dia itu hubungannya positif. Saat harganya turun, kuantitasnya ikut turun, ini. Saat dia harganya naik, kuantitasnya juga ikut naik. Berarti jawabannya yang mana? Saat harganya turun, berarti kuantitasnya gimana? Berkurang nggak? Turun. Berkurang. Berarti jawabannya yang? D. Yang D. Jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Ingat ya, jumlah barangnya, bukan penawarannya. Gitu. Karena penawaran itu berkaitan dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Gitu. Paham? Nomor 6? Paham nggak? Nomor 6. Paham nggak? Paham. Lanjut ya, nomor 7. Udah ke scroll nomor 7? Coba ya. Sudah. Oke, sip. Penawaran barang X di suatu pasar dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Ya, diketahui adalah PS sama dengan 2,5 Ki plus 150. Ingat ya, P itu harga, S itu adalah supply atau penawaran. Nah, kalau demand itu permintaan, makanya Ki D sama Ki S itu beda. Sama PS sama PD itu beda. Kalau D itu demand, kalau S itu supply. Diketahui P sama dengan 2,5 Ki plus 150. Kemudian nih, jika terjadi perubahan harga dari 300 menuju 400, maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dari, nah berarti ini P1-nya 300, P2-nya 400. Nah ini diketahui fungsi P-nya, berarti tinggal kita masukkan aja ke P-nya. Tinggal kita mencari Ki. Berarti P, yaitu P1, 300 sama dengan 2,5 Ki plus 150. Ya, berarti kita pindah ruas saja biar gampang ditinggalkan Ki-nya. 300 dari plus menjadi minus ya. 300 minus 150 sama dengan 2,5 Ki. Kemudian 150, ini setelah dijumlahkan 150 ya, sama dengan 2,5 Ki. Ki sama dengan 150 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 60. Nah, ini adalah P1-nya. Ya, berarti dari 60 ke berapa? Ya. Kalau di sini antara D sama E berarti ya. Kita lanjut. 400. Tinggal kita masukkan ke P2-nya.
400 sama dengan 2,5 Q plus 150. Plus di sini menjadi minus ke sini. 250 sama dengan 2,5 Q. Kemudian Q sama dengan 250 per 2,5. Jadi Q-nya sama dengan 100. Q2-nya. Berarti Q1 menuju Q2 berapa? Jawabannya yang mana, Fauzan? Ababil? Fauzan Ababil yang mana Fauzan Ababil? Jawabannya jadinya nomor 7. Yang mana Fauzan? Fauzan, suara kakak terdengar Fauzan? Kalau enggak, Kuhri. Coba Kuhri. Kuhri yang mana nomor? D, Kak, D. Yang? Yakin yang D. 180 atau 100? Ding, salah. Kak Abil Kata Abil Oke ya. Oke, fokus ya, Kuhri. Lanjut ya, paham nomor 7? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Nomor 7. Nanti kalau misal dicari, diketahui Q-nya, berarti tinggal dimasukin aja ya ke fungsi Q ya. Paham? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Dava? Kemas? Hegel? Paham nggak? Noval? Raden? Insya Allah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Berikut ini adalah faktor yang dapat menggeser kurva penawaran ke kanan. Ingat, yang menggeser itu yang mana? Ini nomor 5 ya, jadi penjelasan dari nomor 5 ya. Mana ya? Nih. Yang menggeser kurva penawaran ke kanan. Ingat ya, kalau yang bergerak itu faktor harga, selain harga semuanya bergeser. Nah, kalau misal ke kanan, menggeser ke kanan berarti dia, ya, kalau misal dia positif, itu berarti dia menggeser ke kanan. Kalau meningkat, kalau menurun ke kiri. Kalau dia hubungannya negatif, berarti kalau meningkat dia menggeser ke kiri. Kalau misal turun dia menggeser ke kanan. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Berarti ini antara B, C, E, D. Ya, yang A itu kan berarti dia bergerak ya. Dia bergerak. Bergerak. D. Jawabannya yang mana? Coba Raden. Yang mana? D. Yang D. Pendapatan itu dia penawaran atau permintaan? Permintaan. Permintaan ya. Permintaan. Harga bahan baku dia positif atau negatif hubungannya? Biaya produksi positif atau negatif hubungannya? Novel Hakim. Biaya produksi itu dia hubungannya positif atau negatif terhadap jumlah barang yang ditawarkan? Negatif ya. Saat biaya produksinya meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu ikut menurun. Ya. Jadi kalau kenaikan harga bahan baku berarti meningkatnya itu ke kiri ya, karena dia negatif. Berarti belum tepat. Teknologi produksi meningkat. Dia hubungannya positif atau negatif kalau teknologi? Raden Askal. Positif negatif hubungannya? Positif, Kak. Positif. Kalau positif berarti kalau meningkat dia ke kanan. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang E, jumlah pedagang berkurang. Berarti dia hubungannya positif ya. Tapi dia turun. Berarti dia ke kiri. Nah, oke. Di sini kakak akan menjelaskan ya. Bedanya bergeser sama bergerak. Ya. Bedanya bergeser sama bergerak apa? Ada yang tahu? Nah, kalau bergeser, misalkan ini penawaran ya. Penawaran berarti bentuknya gini ya. Nah, kalau bergerak itu masih dalam satu slope dari A ke B. Ini adalah bergerak. Nah, kalau bergeser tuh seperti ini. Ya. Dari A ke C atau ke D. Ini namanya bergerak. Bergeser. Ini bergeser.
Kalau bergeser itu dia berpindah slop ya. Bergeser, dia itu bergerak. Paham? Paham nggak? Jadi kalau Iya. misal Yang bergeser gimana Kak? Ulang dong Kak. Saya kurang jelas saya. yang bergeser itu berpindah slop. Slop ini kan garis ini ya. Jadi Ya. kalau misal bergeser itu misal dari A ke D atau dari A ke C. Itu dia bergeser. Bergeser ke kanan sama bergeser ke kiri. Kalau bergerak itu dari A ke B. Di satu slot berarti ya Kak? Di satu Iya, garis ya kalau bergerak. kalau misal bergerak atau faktornya itu hanya harga, dia itu hanya bergerak di satu garis. Tapi kalau bergeser, dia berpindah garis. Oke Kak. Move. Paham? Paham Kak, paham. Oke. Yang lain paham? Atau ada yang masih bingung? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Lanjut ya, nomor 9. Ini adalah kita harus mencari kuantitas ya. Udah ke bawah? Oke. Kuantitas. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan adalah, diketahui dulu ya, diketahui ya 5P sama dengan 220 min QD. Berarti ini adalah kuantitas demand atau jumlah permintaannya, fungsi permintaannya. Kemudian 3P sama dengan QS plus 20. Nah, jadi rumus dari harga keseimbangan itu kalau nggak PD sama dengan PS, PD sama dengan PS, jadi QD sama dengan QS. Nah, karena ini kan sepertinya lebih mudah untuk masuk ke fungsi Q. Jadi kita rubah menjadi fungsi Q. Pindah-pindah ruas saja ya. Ini kan minus, jadi pindah ruas saja. Jadi min 5P plus 220. Sampai sini paham? Kemudian yang ini jadinya adalah QS sama dengan pindah ruasnya yang ini ya. Berarti 3P min 220. Paham? Paham perpindahan ruasnya? Paham nggak? Iya, Kak. Paham? Yang ini jadi ini? Yang ini jadi ini, paham? Insya Allah. Insya Allah ya, tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Tinggal kita langsung masukkan aja. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Atau QS sama dengan QD itu sama aja, bolak-balik. Ya. Yang penting penempatan fungsinya benar. Kan ini QD ya. QD berarti min 5P plus 220 sama dengan 3P min 20. Ya. Jadi yang huruf sama huruf, yang angka sama angka. Kita satukan. Ya. 3P, 5P-nya ini ke sini. Bentar ya, beda warna. Lebih gampang. Nah, ini pindah ruas ya. Min 5P berarti ke sini jadinya plus ya. Kemudian yang ini min 20 pindah ruas jadinya plus. Jadi 220 ditambah 20 sama dengan 3P plus 5P. Hasilnya adalah 8P sama dengan 240. Berarti P 240 dibagi 8. Ya, hasilnya adalah 30. Paham sampai sini? Berarti QD sama dengan QS gitu, Kak? Iya, kan harga keseimbangan. Jadi kalau harga keseimbangan itu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya apabila sudah ketemu P-nya nih, atau sudah ketemu Q-nya, tinggal kita masukkan ke rumus fungsi yang ada. Boleh kita masukkan ke QD, boleh kita masukkan ke QS. Hasilnya akan sama. Min 5P plus 220 sama dengan min 5, P-nya dimasukkan 30 plus 220. Artinya min 150 ditambah 220. Hasilnya berapa Q-nya? Q-nya min 150 plus 220. Hasilnya adalah 70. Nah, kalau kita masukkan ke QS itu juga sama aja. 3P min 20. 3 dikali P-nya 30. Min 20. Berarti 90 dikurangi 20. Hasilnya akan sama, yaitu 70. Jadi, P-nya adalah 30 dan Q-nya adalah 70. Jawabannya adalah yang E. Paham? Paham nggak nomor 9?
Paham nomor 9? Paham? Rifki paham? Rifki Muhammad? Paham nggak? Rizky paham Rizky? Rifki. Zulfikar paham? Paham nggak? Nomor 9 paham? Noval Hakim, Revaldi, paham nomor 9? Paham nggak? Kak. Ya, Insya Allah paham. insya Allah paham. Oke ya, kalau misalnya lanjutkan lagi ya. Nomor 10 udah kelihatan nomor 10? Belum, Kak. Belum ya, aduh. Loading lagi, loading. Udah kelihatan nomor 10? Belum, Kak. Belum ya? Sebentar ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak, udah. Oh, udah. Sebentar ya. Udah kelihatan nih nomor 10? Udah. Udah, oke ya. Langsung aja kita bahas. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan, ya, dan biaya produksi suatu barang naik, maka apa yang akan terjadi? Pendapatan itu mempengaruhi kurva apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran, pendapatan. Penawaran atau permintaan? Permintaan. Permintaan. Hubungannya positif negatif. Hubungannya positif atau negatif? Positif ya, Kak? Saat pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta itu meningkat atau menurun? Meningkat ya, dia itu hubungannya adalah positif. Kemudian biaya produksi. Biaya produksi itu mempengaruhi permintaan atau mempengaruhi penawaran? Permintaan penawaran. Biaya produksi. Pengeluaran. Penawaran. Hubungannya positif atau negatif? Saat biaya produksi naik, jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat atau menurun? Meningkat atau menurun? Jumlah barang yang ditawarkan saat biaya produksinya naik. Meningkat atau menurun? Menurun ya, karena dia itu hubungannya negatif. Nih, misal nih biaya produksi, misal uangnya cuma 100.000. Untuk memproduksi satu botol itu 10.000. Berarti kan bisa memproduksi 10 botol.
Nah, coba kita bayangkan kalau misal untuk memproduksi satu botol itu meningkat dari 10.000 menjadi 20.000. Berarti uang 100.000 itu hanya bisa memproduksi untuk 5 botol. Jadi menurun dari 10 botol menjadi 5 botol. Jadi hubungannya dia negatif ya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat nih hubungannya ya. Yang pendapatan P naik, Q naik, kemudian yang biaya produksi P naik, Q turun. Ya kan? Berarti apa yang akan terjadi saat mereka berdua digabungkan atau mereka berdua itu terjadi pada saat yang bersamaan? P-nya kalau keduanya itu naik atau turun? Karena pendapatan sama biaya produksi naik atau turun? Sama-sama naik ya. Karena sama-sama naik berarti dia P-nya itu sudah jelas naik. Artinya harga keseimbangannya itu naik. Ya. Nah, coba apa yang akan terjadi dengan Q-nya? Yang pendapatan dia Q-nya naik, yang biaya produksi dia Q-nya turun. Berarti Q-nya itu bisa naik, bisa turun ataupun tetap. Atau tidak bisa disimpulkan. Berarti jawabannya yang mana? Nomor 10. Jawabannya yang mana nomor 10? Hegel, coba. Hegel nomor 10, jawabannya yang mana Hegel? Yang mana Hegel nomor 10? Kedengaran nggak suara kakak? Layarnya kelihatan nggak? Masuk Kak. Sudah mencari Kak, Tora ya. Sedang mencari. Coba yang mana? Sudah mikir Kak, sudah mikir. Itu kesimpulannya yang bawah. Harga keseimbangannya naik semuanya. Kalau Q-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa dia naik, bisa dia turun, atau bisa dia tetap. Berarti yang mana? A. Harga dan jumlah keseimbangan naik. Kan jumlah keseimbangannya bisa naik, bisa turun, atau bisa tetap. Iya. Kesimpulannya, Oke, aduh, ya. nggak baca tadi. E-nya itu, yang E itu harganya naik atau turun? Naik, turun. Yang itu kan bisa naik, turun, atau tetap. Nah, itu berarti belum tepat. Harganya itu udah pasti naik. D, Kak, D. Yang Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Harga keseimbangannya naik, jumlah keseimbangannya bisa naik, bisa turun, atau bisa tetap. Paham? Paham nggak nomor 10? Paham? Paham semuanya? Paham, insya Allah. Oke, paham insya Allah. Lanjut ya, nomor 11. Udah kelihatan di layar? Udah turun belum di layar? Udah turun di layar? Nomor 11? Udah belum? Udah Kak, sudah Kak. Udah, oke ya. Diketahui fungsi permintaan, ya, QD sama dengan 2 min 0,5P. Ya, 0,5P. Kemudian QS-nya sama dengan P-2. Jadi apabila ada pajak atau tax sama dengan 2, maka keseimbangan harga P dan kuantitas Q setelah pajak adalah seperti apa? Oke, jadi apabila ada QD sama QS atau ada PD sama PS, apabila ada subsidi ataupun ada pajak, yang berubah itu hanya penawarannya saja. Hanya fungsi penawarannya saja yang berubah. Nah, contohnya ini ya, yang kakak tulis ya, rumus setelah pajak. Misal ya, PS awalnya adalah 5 plus 3Q. Nah, jadi harga keseimbangan setelah pajak itu adalah 5 plus 3Q plus T. Kenapa dia plus T? Karena kalau misal ada pajak, harganya meningkat atau menurun? Rizky, harganya meningkat atau menurun kalau misal ada pajak? Meningkat atau menurun?
Meningkat atau menurun? Jadi kalau ada pajak itu dia meningkat, makanya dia plus T. Gitu. Tapi beda dengan kuantitas. Misal ya, kuantitas ya, awalnya itu 5 plus 3P. Nah, maka P-nya ini dilepaskan ya. 5 plus 3 kali P min T. Ya. Jadi hasilnya itu adalah ini, min T ya. Gitu. Jadi rumusnya seperti itu. Paham? Yang setelah pajak. Jadi kalau pajak itu dia akan mengurangi kuantitas jumlah yang ditawarkan. Nah, ini selanjutnya adalah subsidi. Ya, subsidi. Subsidi itu adalah misal PS sama dengan 5 plus 3Q, maka keseimbangan setelah subsidi adalah 5 plus 3Q min S. Kenapa min S? Karena saat adanya subsidi, harganya itu akan berkurang. Sehingga subsidi ini mengurangi harga. Nah, berbeda dengan kuantitas. Saat adanya subsidi, maka otomatis akan menambah kuantitas. Jadi, contohnya, QS sama dengan 5 plus 3P, QS setelah subsidi sama dengan 5 plus 3, P-nya dilepaskan, P plus S. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Atau masih bingung? Karena kita nanti harus merubah yang QS-nya, yang di soal. Paham? Rizky, Revaldi, Muhammad, paham? Paham nggak? Atau masih bingung? Insya Allah paham. Saya masih bingung, Bu. Kak. Insya Allah masih bingung. Bingungnya di mana? Ini rumus ya. Ini jadi kayak rumus. Yang tadi rumus setelah pajak sama setelah subsidi. Jadi kalau misal setelah pajak, kalau misal di P-nya itu langsung menambah, jadi tinggal ditambahkan saja. Kalau misal di Q harus dilepaskan dulu P-nya. Makanya nih, 5 plus 3 kali P min T. Kayak gitu. Paham nggak? Kalau misal nih, contoh yang rumus yang ini, rumus setelah pajak, kan QS-nya itu sama dengan P min 2. Nah, kalau ini berarti tinggal kita lihat aja yang 5 plus 3P. Kita ikutin aja. Berarti P-nya ini kan berarti 1 ya. Berarti 1 kali P min T, ya, min 2. Teksnya berapa? Di sini teksnya 2. Berarti P min 2, ya, ini karena kali 1 ya. Berarti 1 kali P min T, berarti 1 kali P, dan 1 kali min 2. Berarti P min 2, min 2. Jadi, keseimbangan fungsi penawaran setelah pajak adalah P min 4. Paham? Sampai sini? Paham nggak? Atau masih bingung? Yang mengubah dari fungsi penawaran ke fungsi penawaran setelah pajak. Paham nggak? Sebentar. Paham nggak atau kalian masih bingung? Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Bentar ya, biar kakak bisa oret-oret. Ini udah kelihatan belum di layar kalian? Udah, Kak, udah. Udah ya?
Nah, oke ya. Nah, setelah itu berarti tinggal aja kita langsung QD sama dengan QS setelah pajak. Berarti 2 min 0,5 P sama dengan P min 4. Nah, ini tinggal ya huruf sama huruf, angka sama angka. Ya, jadi 4-nya pindah menjadi plus, 2 plus 4 sama dengan P plus 0,5 P. Jadi 1,5 P sama dengan 6. Berarti P sama dengan 6 dibagi 1,5 P sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masukkan ya ke QD ataupun ke QS, tapi setelah pajaknya. Ya, ke QD 2 min 0,5 P, berarti 2 dikali 0,5 kali 4, berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Atau bisa kita masukkan ke sini nih, ke sebelah sini. Ya, jadi kan dia P min 4, ya berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi ini, ya P dulu baru Q, berarti P-nya 4, kuantitasnya 0. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Paham nomor 11? Kalian Paham. nanti pelajari lagi yang ininya ya. Iya, Kak. Rumus ini. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Paham nomor 11? Paham nggak? Atau masih bingung? Paham kan soalnya? Oke ya, lanjut nomor 12 ya. Nomor 12, fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan ya 100 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan 2QS min 60. Nah, ini kita ngitung lagi ya. Hitung jika jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak 10 unit, maka pajak yang diterima pemerintah itu berapa? Berarti kita harus nyari lagi kayak tadi ya. Berarti kan ini yang berubah itu hanya PS-nya ya. PS-nya berarti yang 2Q min 60 ya. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. Pakai rumus yang ini ya. Berarti 2Q min 60 plus T. Nah, T-nya berapa? T-nya adalah 10. Berarti 2Q min 60 plus 10. Berarti harga keseimbangan setelah pajak ya atau fungsi penawaran setelah pajak itu adalah 2Q min 50. Tinggal kita menggunakan yang ininya, PD sama dengan PS. 100 min 2Q sama dengan 2Q min 50. Kita pindahkan ruasnya ya, huruf sama huruf, angka sama angka. 100 plus 50 sama dengan 2Q plus 2Q. Berarti 4Q sama dengan 150. Q sama dengan 150 min per 4. Jadi, Q setelah pajak itu jumlah barang setelah pajak itu adalah 37,5. Nah, yang ditanya adalah ya, pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah rumusnya ini ya. Yang ini. T kali keseimbangan setelah pajak atau setelah subsidi. Jadi jawabannya pajaknya 10, kemudian kuantitas setelah pajak adalah 37,5. Jadi hasilnya adalah 375. Paham nomor 12? Paham, Kak. Paham ya? Lah ini tuh nanti tergantung soalnya ya. Kalau misal soalnya dia yang ditanya adalah pajak yang diterima oleh konsumen, berarti harga keseimbangan setelah pajak ya dikurangi harga sebelum pajak. Itu adalah yang diterima oleh konsumen. Kalau pemerintah, pajak dikalikan dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Kalau produsen, berarti yang diterima pemerintah dikurangi dengan yang diterima oleh konsumen. Paham? Nomor 12, rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Paham? 12. Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Revaldi, paham Revaldi? Kaisan, paham?
Nomor 12. Paham nggak? Paham? Paham nggak? Insya Allah. Tipenya hampir sama ya, nomor 11 sama nomor 12 ya. Lanjut ya, nomor 13. Coba nih. Kelompok pembeli yang memiliki kemampuan yang sama dengan harga pasar. Oke ya, jadi ada pengelompokan antara pembeli dan penjual. Coba nih kakak nanya. Pembeli yang hebat atau pembeli yang keren itu yang bisa membeli di atas harga pasar atau yang membeli di bawah harga pasar? Bawah harga pasar, Kak. Pembeli yang hebat. Yang hebat. Di bawah harga pasar lah. Kan lebih Di bawah untung. harga pasar. Pembeli yang hebat berarti yang bisa beli murah atau yang bisa beli mahal? Yang super. Yang super tuh yang bisa beli mahal atau yang bisa beli murah? Murah nggak sih, Kak? Nih, Murah, kalau murah. orang yang bisa beli mahal, Murah, kira-kira kayaknya. bisa nggak beli murah? Kalau yang orang yang udah biasa beli barang-barang yang mahal, kira-kira mampu nggak kalau misal beli barang murah? Mampu lah. Mampu. Tapi sekarang kakak balikin. Kalau misal orang-orang yang biasa belinya harga murah, disuruh beli harga mahal, mampu nggak? Enggak. Enggak. Berarti lebih super yang di atas harga pasar atau yang di bawah harga pasar kalau pembeli? Di Yang atas mana? pasar dong. Di atas harga pasar ya. Makanya ini ada super marginal, marginal, dan sub. Kalau super berarti kalau pembeli, dia itu di atas harga pasar. Ya. Kalau misal marginal, dia itu sama dengan harga pasar. Kalau sub marginal, artinya dia bisanya belinya di bawah harga pasar. Nah sekarang kakak nanya, kalau produsen atau penjual yang super itu yang bisa menjual dengan harga murah atau yang bisa menjual dengan harga mahal? Penjual yang super itu yang bisa jual dengan harga murah atau yang bisa jual dengan harga mahal? Dengan harga murah. Kakak. Harga murah. Bener ya? Kalau misal bisa jual harga murah, berarti jadi tidak semua penjual itu bisa menjual dengan harga murah. Kalau menjual dengan harga mahal itu pasti bisa. Kayak gitu. Jadi makanya kalau misal pembeli yang super itu pembeli yang bisa membeli di atas harga pasar, tapi kalau misal penjual itu adalah yang bisa menjual di bawah harga pasar. Gitu. Jadi jawabannya yang mana ini? Bentar ya. Hilang ya layarnya ya? Iya, Kak. Bentar. Berarti kalau yang bisa menjual sama itu marginal ya. Jadi kalau super marginal itu di atas harga pasar. Sebentar. Tapi tergantung ya kalau pembeli. Udah kelihatan di layar? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah kok. Udah. Oke, jadi kalau misal pembeli super marginal itu yang bisa membeli di atas harga pasar, marginal itu yang sama dengan harga pasar, kalau submarginal itu yang kurang dari harga pasar. Tapi beda dengan penjual. Kalau penjual yang super marginal itu adalah yang bisa menjual dengan harga di bawah harga pasar. Nah, kalau marginal sama, kalau misal submarginal berarti yang melebihi harga pasar. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 13. Yang sama dengan harga pasar. Berarti yang mana? B. Yang B, pembeli marginal. Paham? Paham nomor 13? Paham, Kak. Iya, Kak. Lanjut ya, kita nomor 14 ya. Apa sebutan harga dasar atau harga minimum suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah? Jadi namanya ada harga maksimum sama ada harga minimum. Namanya ada selling price ya, sama ada floor price. Jadi kalau selling price harga maksimum, kalau floor
maaf bentar. Floor price itu adalah harga minimum. Nah, harga minimum itu tujuannya adalah untuk melindungi produsen. Jadi gini ya, ini kan harga pasar nih. Ini harga pasar ya. Harga pasar. Nah, kalau harga minimum itu di atas harga pasar. Kenapa? Jadi gini, harga di pasaran terlalu murah. Misal nih, gabah ya. Atau kalian tahu gabah nggak sih? Padi Iya, tahu, Kak. yang keliling. Nah, iya ya. Misal harga gabah di pasaran itu adalah 5.000 per kilo. Nah, menurut pemerintah itu terlalu murah dan bisa merugikan produsen. Karena terlalu murah, maka ditentukan harga minimum. Harga minimum gabah itu adalah 10.000 per kilo. Gitu. Makanya kalau harga minimum itu ada di atas harga pasar. Kalau harga maksimum itu di bawah harga pasar. Karena apa? Karena kalau harga maksimum itu dia untuk melindungi konsumen. Misal contoh gini, harga buku di pasaran itu harganya 100.000. Nah, menurut pemerintah itu terlalu mahal. Kalau misal harga buku itu 100.000. Misal buku LKS. Makanya ditentukan harga eceran tertinggi biasanya. Harga eceran tertinggi itu biasanya harganya atau disebut dengan harga maksimum. Misal 50.000. Berarti otomatis kalau harga maksimum di bawah harga pasar, kalau harga minimum di atas harga pasar. Paham nomor 14? Paham nggak? Paham? Nomor 14. Paham nggak? Atau kalian masih bingung? Jadi kalau harga maksimum itu melindungi konsumen, kalau misal harga minimum itu melindungi produsen. Paham nggak? Atau masih bingung? Bingungnya di mana? Halo? Paham nomor 14? Halo? Suara kakak terdengar jelas? Terdengar, Kak. Paham nggak nomor 14? Atau masih bingung? Bingung dikit, Kak. Jadi gini, harga minimum, kakak jelasin ya, mungkin kakak emang agak kecepatan sih ngejelasinnya. Oke, harga minimum ya. Harga minimum itu, dia itu adalah untuk melindungi produsen. Misal, yang tadi kakak bilang, harga gabah di pasaran itu, misal terlalu murah, harganya 5.000. Berarti pemerintah itu menetapkan harga minimum gabah. Kan tadi terlalu murah ya. Berarti kalau misal harga minimum, kira-kira di atas harga pasar atau di bawah harga pasar? Di atas. Di atas ya. Jadi misal harganya minimum 7.000 lah gitu atau 10.000. Berarti kalau harga minimum di atas harga pasar. Tapi kalau misal harga maksimum, contohnya misal harga di pasaran terlalu mahal, nggak bisa nih dibiarin. Kalau misal terlalu mahal, bisa merugikan konsumen. Makanya harga maksimumnya ditentukan. Ya udah maksimum harga buku itu adalah 70.000 untuk LKS. Berarti kira-kira yang tadinya 100.000 ke 70.000 di bawah harga pasar atau di atas harga pasar? Di bawah. Di bawah harga pasar. Paham? Paham, Kak, paham. Oke, jadi ini jawabannya apa? Harga minimum nama lainnya adalah Floor price. floor price. Oke ya. Lanjut nomor 15. Nah, ini tentang elastisitas ya. Ini hitung-hitungan lagi. Kelihatan di layar nomor 15? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan nomor 15? Kelihatan nggak? Halo? Revaldi, Kaisan, Rizky, Aksal. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Oke ya. Bila koefisien elastisitas harga permintaan itu sama dengan 2, maka kenaikan harga 1% akan menyebabkan kuantitas yang diminta berapa? Dari 200 unit menjadi, nah, oke kita harus paham dulu ya. Rumus elastisitas itu ada 3. Yang pertama adalah presentase delta Q per presentase delta P. Apabila semua yang diketahui itu adalah presentase. Ya. Yang kedua adalah delta Q per delta P kali P1 per Q1. Artinya apabila diketahui Q1 berapa, Q2 berapa, P1 berapa, P2 berapa. Itu mengenakan rumus yang kedua. Yang ketiga adalah sama dengan delta Q kali P1 per Q1. Ini artinya apabila yang diketahui adalah fungsi. Nah, karena ini yang diketahui presentase, berarti menggunakan rumus yang keberapa? Cochrane menggunakan rumus yang keberapa ini? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua, Kak. Yang pertama ya. Kayaknya cuma diketahui presentase. Jadi menggunakan rumus yang pertama ya. Jadi E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P. Yang diketahui adalah presentase delta P-nya, karena ini kenaikan harga 1%. Elastisitasnya 2, berarti E-nya itu diganti 2 sama dengan presentase delta Q per 1%. Berarti tinggal dikalikan ya. Presentase delta Q, yang ini ya. Presentase delta Q sama dengan 2 kali 1. Berarti dia itu meningkatnya adalah, deltanya itu adalah 2%. Entah dia itu meningkat atau menurun. Belum tahu ya. Nah, 2% dari 200, itu berapa? Ya, 2% kali 200 sama dengan 4. Nah, hubungannya itu positif atau negatif kalau permintaan. Saat harganya naik, jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Rizky, naik atau turun, Rizky? Naik atau turun? Turun. Turun ya, jadi dia hubungannya negatif. Jadi saat presentase harganya naik, maka presentase kuantitasnya itu turun. Makanya turunnya sebesar 4. Ya. Berarti dari 200 turun 4 menjadi berapa? 200 kurangi 4 berapa? 196, Kak. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang B. Paham nomor 15? Paham, Kak? Kita lanjut ya. Nomor 16. Faktor-faktor berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi elastisitas harga atau price elasticity of demand. Jadi elastisitas harga permintaan. Kecuali. Nah, ini ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah tingkat substitusi, ya. Jadi tingkat menggantikannya. Jadi kalau misal barang substitusinya itu banyak, dia itu barang elastis. Contohnya apa? Contohnya mobil, kemudian kayak motor, gitu ya. Tiket perjalanan itu adalah barang elastis. Kalau barang elastis itu lebih ke barang mewah, ya. Jadi substitusinya itu banyak. Contoh nih, misal mobil satu itu dia udah kebeli. Nah, pabriknya itu akan mudah untuk memproduksi mobil yang lain. Tapi berbeda dengan inelastis. Kalau inelastis, dia itu substitusinya sedikit. Contohnya adalah kebutuhan pokok. Misal nih, ya, pada bulan ini cabai itu langka, gitu ya. Maka untuk supaya cabainya stabil lagi, harus menanam lagi. Artinya menanam itu kan butuh waktu yang lama, bukan sebulan 2 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau misal elastisitasnya sedikit, dia itu adalah barang kalau barang inelastis, dia sifat substitusinya itu sedikit. Paham di sini? Paham nggak yang tingkat substitusi? Paham, Kak. Kemudian jumlah pemakai. Kalau misal inelastis, dia itu banyak. Contohnya kebutuhan pokok. Hampir semua orang itu menggunakan. Nah, kalau misal elastis, dia itu jumlah pemakainya lebih sedikit. Karena kan tadi ya, barang-barang mewah. Jadi hanya orang-orang yang
memiliki pendapatan yang tinggi gitu ya, yang biasanya mempunyai barang-barang mewah. Jadi sedikit dia elastis gitu. Elastis itu artinya dia peka ya terhadap terhadap harga gitu, perubahan harga. Harganya berubah sedikit berarti langsung banyak yang tidak membeli. Itu adalah elastis. Kemudian efek kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jadi kalau misal efek kenaikan harganya terhadap pendapatan konsumen itu banyak, itu adalah elastis. Karena kan untuk mendapatkan barang-barang elastis, dia itu kan harga-harganya biasanya mahal. Maka presentase pendapatan untuk membeli barang tersebut, maka dia banyak. Berbeda dengan inelastis, contohnya adalah kebutuhan pokok. Jadi presentase pendapatan untuk mengonsumsi kebutuhan pokok itu dia presentasenya sedikit. Jadi jawabannya yang mana nih? Nomor 16, kecuali. Yang A ya nggak? Terdapat barang substitusi, ya nggak? Ya nggak? Kecuali yang mana nih? Coba Rizky. Yang mana Rizky? Nomor 16. Kalau nggak Hegel deh, Hegel sama Ataya ya tadi ya. Coba Ataya, coba. Yang mana nomor 16? Yang bukan. Terdapat barang substitusi, iya nggak? Nomor A. D. Pokok tidaknya barang itu terhadap kebutuhan konsumen. Kan iya, kalau misal inelastis dia kebutuhan pokok, kalau misal dia barang mewah, dia elastis. Kalau yang D dia termasuk. Bukan, belum tepat, bukan yang D. Yang mana? Saya bukan, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jadi harga barang itu sendiri. Karena harga barang itu sendiri ini berpengaruhnya bukan terhadap elastis ya. Tapi terhadap permintaan ataupun penawaran. Paham? Nomor 16. Kita lanjut ya, karena waktunya tinggal bentar lagi. Nah, ini perhitungan ya. Nah, ini diketahui fungsinya itu adalah P sama dengan 10 plus 0,5 Q. Nah, karena ini ada fungsinya, ya. Kemudian harga kesatunya itu 15. Nah, ditanya itu elastisitas. Nah, berarti kita kembali ke rumus yang di atas ya. Ini adalah pakai rumus yang Q aksen kali P1 per P2, per Q1. Jadi Q aksen kali P1 per Q1. Kita harus nyari turunan dari 10 plus 0,5 Q. Turunannya berapa? Ya. Kan kita harus mencari turunan Q-nya ya. Berarti kita harus mengubah dari fungsi P menjadi fungsi Q. Berarti otomatis ini kan Q sama dengan P dibagi 0,5 sama min 10 dibagi 0,5. Berarti Q sama dengan 2P min 20. Ya, ini berarti Q aksennya diturunkan, itu adalah menjadi 2. Q aksennya 2. Ya. Kemudian yang P ini, fungsi P ini, kita harus mencari Q1. Berarti P sama dengan 10 plus 0,5 Q. Kita mengetahui P1, berarti bisa mengetahui Q1. 15 sama dengan, yang ini ya. 15 sama dengan 10 plus 0,5 Q. Kemudian dipindah ruaskan, 15 min 10 sama dengan 0,5 Q. 5 sama dengan 0,5 Q. Jadi dibagi ya, 0 dibagi 0,5 Q sama dengan Q. Berarti Q1-nya sama dengan 10. Paham? Ini tuh rumus turunan ya nih. Sampai sini tuh dia contoh dari turunan. Nanti bisa kalian pelajari. Jadi Q kali P1 per Q1. Q-nya adalah 2, ya. Kemudian P1-nya adalah 15 dan Q1-nya adalah 10. Tinggal kita coret. 3 dikali 3 per 2, berarti 6 per 2 sama dengan 3. Jadi elastisitasnya adalah 3. Paham nomor 17? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Jadi pertama, kita ubah dulu ke fungsi Q, kemudian mencari Q1, kemudian kita masukkan ke rumusnya ini. Paham nomor 17?
Paham nggak? Paham? Hegel? Muhammad Fadil? Paham? Fadli apa Fadil ya, kakak lupa? Fadli? Insya Allah. Kita lanjut ya. Kalau gitu, masih 3 nomor lagi ya. Nanti kalau misal enggak, tidak selesai, nanti bisa kalian pahami sendiri dulu ya. Karena udah kakak jelasin, maksudnya ada penjelasannya. Kalau misal masih bingung, boleh kalian chat secara personal. Atau di grup juga boleh. Gitu. Loading. Lanjut, nomor 18. Apabila dua barang memiliki hubungan substitusi, maka jadi elastisitas itu ada 3 ya. Ada elastisitas harga, ada harga barang permintaan dan elastisitas harga penawaran. Kemudian ada elastisitas silang, yaitu barang substitusi dan komplementer, dan nanti ada elastisitas pendapatan. Ya. Jadi nanti ada barang normal, barang mewah, sama barang inferior. Nah, kalau elastisitas silang ini substitusi. Ya, ini menggantikan. Ini masih ada hubungannya ya. Kalau substitusi dia sifatnya positif, karena hubungannya positif, kalau komplementer itu dia hubungannya negatif. Berarti jawabannya yang mana nih? Substitusi yang mana nih? Jika terjadi kenaikan harga pada satu barang, kuantitas permintaan pada barang substitusinya turun. Enggak ya, yang A sama B tidak ya, karena tidak menunjukkan positif. Elastisitas silang antara dua barang nilainya 0. Nah, ini juga bukan. Elastisitas masing-masing terhadap harga sendiri bertanda positif. Kuantitas permintaan pada suatu barang akan naik jika terjadi kenaikan pada harga barang substitusinya. Yang paling tepat adalah yang E. Paham? Nomor 18. Jadi hubungannya positif. Kuantitasnya naik itu saat harganya juga naik. Paham? Paham nggak nomor 18? Insya Allah. Lanjut ya, nomor 19. Pak Ucok menjual barang X rata-rata 40 unit per hari. Namun Pak Ucok kecewa karena jumlah penjualannya menurun sebesar 20% per hari pada saat pendapatan masyarakat meningkat. Tadi kakak udah jelasin ya di atas ya. Ada barang normal, ada barang inferior, sama ada barang mewah. Barang normal sama barang inferior, saat pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu akan meningkat juga. Tapi berbeda dengan barang inferior, ya. Saat pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang bekas. Misal nih, pendapatannya Hegel itu yang tadinya 10 juta menjadi 20 juta atau menjadi 50 juta. Maka otomatis Hegel udah nggak mau nih, udah nggak mau menggunakan mobil yang bekas. Inginnya membeli mobil yang baru. Maka jawabannya ini adalah barang inferior. Paham nomor 19? Paham nggak? Paham? Paham nomor 19? Di sana udah azan belum kalian? Belum. Paham nomor 19? Paham nggak? Insya Allah. Lanjut ya, terakhir ya, nomor 20. Ini hubungan antara total penerimaan terhadap elastisitas. Ini barangnya ya. Ini barangnya. Ada elastis, itu lebih dari 1, uniter itu sama dengan 1, dan inelastis kurang dari 1. Ini saat P meningkat, maka apa yang terjadi dengan TR? TR itu adalah total penerimaan. Jadi kalau elastisitas, dia itu contohnya adalah tiket liburan. Jadi saat harganya itu dinaikkan, maka TR-nya justru menurun. Karena apa? Karena orang-orang cenderung akan menunda liburan daripada tiketnya mahal. Nah, berbeda dengan apabila harga tiketnya itu diberikan diskon atau atau harganya turun, maka otomatis TR-nya akan meningkat. Gitu. Itu adalah untuk barang elastis. Kalau uniter, mau harganya ditingkatkan atau mau harganya diturunkan, TR-nya adalah tetap. Kalau inelastis, kalau ingin meningkatkan total penerimaan, harus meningkatkan harga. Nah, sebaliknya ya, kalau misal harganya diturunkan, maka total penerimaannya itu akan menurun juga. Contohnya adalah beras atau kebutuhan pokok. Nah, di sini adalah
mobil mewah. Berarti ini barang apa? Barang elastis atau barang uniter? Atau barang inelastis? Barang apa? Kalau mobil mewah. Mobil mewah barang apa? Muhammad Fadli. Barang apa? Kaesan, Hegel. Barang apa ini? Kalau barang mewah itu elastis atau inelastis? Elastis. Elastis. Berarti untuk meningkatkan penerimaan dia harus apa? Meningkatkan harga atau menurunkan harga? Menurunkan harga. Menurunkan harga. Berarti jawabannya yang mana? B. B. Masya Allah, tabarakallah. Paham nomor 20? Paham nggak? Dari nomor 1 sampai nomor 20 ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada. Yang lain? Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kakak tutup pembelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak, insya Allah. Belum ada. Oke, kalau misal belum ada, mungkin kakak cukupkan pertemuan kali ini, ya. Nanti apabila ada yang masih belum paham, bisa langsung chat secara personal aja ya, ke WA kakak. Atau bisa juga di grup. Oke, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tadi ada jaringan yang terputus gitu ya, dan share screen-nya lumayan lama, dan memakan waktu ya. Kita tutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk bekal kalian pengerjaan SBMPTN. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, alhamdulillah Makasih, Kak. Jazakallahu khairan. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Wa jazakillah khair. Kalau tutup ya. Oke.